warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamsia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Tamiang, Kabupaten Barito Timur. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Nurholis. Beliau adalah guru PS di SMP Negeri 4 Tamiang. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Pak Iya. ya. Nah hari ini Pak kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Nah sebelumnya nanti di observasi Pak, saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Nah kemudian tujuan dari supervisi kelas ini Pak adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Iya Bu. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Itu adalah sebagai persiapan awal Pak. Iya. Persiapan sebelum observasi. Iya. Nah ini agar lebih Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada murid. Begitu Iya. ya Pak ya. Iya. Nah di sini nanti Pak saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Iya Bu. Kita mulai ya Pak ya. Iya. Pertanyaan pertama Pak, apa tujuan pembelajaran yang nanti akan Bapak sampaikan di saat observasi kelas Pak? Iya. Sebelumnya terima kasih ya Bu untuk kesempatannya. Ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan, yang pertama harapan saya siswa bisa memahami atau menelaah konsep tentang perubahan sosial dan budaya secara tepat Bu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, siswa mampu menganalisis bentuk-bentuk atau contoh-contoh perubahan sosial dan budaya dengan benar. Terus yang ketiga, siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang analisis perubahan sosial dan budaya. Jadi itu kok tujuan pembelajarannya. Oh, iya. Iya. Berarti ada tiga tujuan pembelajaran ya Pak ya nanti Iya, yang Bu. akan Bapak sampaikan di Iya. kelas nanti. Baik Pak, mungkin saya lanjutkan Pak untuk pertanyaan berikutnya. Iya Bu. Nah, apa area pengembangan yang nanti ingin Bapak capai pada saat observasi kelas nanti Pak? Iya, untuk area pengembangan yang ingin saya capai untuk di area pengetahuan, saya mengharapkan siswa benar-benar mampu memahami atau menelaah konsep tentang perubahan sosial dan budaya. Terus di area sikap, siswa benar-benar serius dalam diskusi kelompok. Seperti yang kita tahu Bu, biasanya anak-anak itu kalau sudah mendengar diskusi kelompok ya ada aja lah yang hal-hal yang tidak kita kira bisa mereka lakukan. Contoh, tetap ada yang berbisik-bisik, ada yang ngomong sendiri, ada yang jalan ke sana ke sini dan lain-lain. Terus yang area selanjutnya di area keterampilan Bu. Siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, terlebih dalam hal memecahkan masalah yang saya sajikan di diskusi tersebut. Ya, jadi seperti itu Bu di area pengembangan. Oh iya. Berarti ada tiga bagian ya Pak ya untuk di area pengembangan ini, baik itu pengetahuan, sikap dan keterampilan juga. Iya Bu. Nah, baik Pak. Mungkin saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya Pak. Iya. Nah dari rancangan pembelajaran nanti yang akan Bapak sampaikan, misalnya ada model pembelajarannya, ada strateginya atau metode pembelajarannya, ini Bapak gunakan apa Pak untuk modelnya, seperti metodenya juga strateginya? Iya. Seperti apa Pak? Pada rancangan pembelajaran saya yang pertama saya menggunakan model metode pembelajaran berdiferensiasi Bu, dan itu saya integrasikan dengan pendidikan sosial dan emosional siswa. Itu yang pertama Bu.
Terus selanjutnya seperti biasa saya menyiapkan media pembelajaran seperti menyiapkan rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP, LCD proyektor, terus ada laptop, PPT atau Canva, video pembelajaran ya, dan tentunya dengan LKPD yang semenarik mungkin dan lembar pertanyaan post test seperti itu. Iya. Oke. Jadi untuk rancangannya seperti modelnya Pak ya, berdiferensiasi, ada PSE-nya juga, kemudian ada medianya, RPP-nya, sangat lengkap sekali Pak, sangat bagus sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, dari rancangan yang sudah dibuat ini kan sudah dirancang, kira-kira Pak Bapak melakukannya kapan, di kelas berapa, kemudian hari apa dan di jam berapa Pak? Iya, saya rencanakan Bu di hari Senin jam 11.30 sampai jam 12.50 WIB. Iya, jadi saya hari Senin itu ngajar jam terakhir di kelas 9B. Ya, itu Bu, rencananya seperti itu. Berarti di hari Senin ya Pak ya? Iya. Hari Senin kelas 9B di jam terakhir. Iya. Jam terakhir. Oke. Untuk pertanyaan terakhir Pak, dari percakapan kita ini apa yang Bapak dapat Pak? Iya, dari percakapan yang sudah dilakukan ini Bu, saya mendapatkan gambaran awal tentang apa pembelajaran yang ingin saya capai nanti ya, dan kira-kira area mana saja yang perlu saya kembangkan, saya perbaiki ya, dan mungkin dengan diskusi seperti ini saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lamsia ya, karena mudah-mudahan nanti observasi saya berjalan dengan lancar Bu. Iya. Ya. Itu harapan kita ya Pak ya. Iya. Semuanya sudah dirancang dengan baik. Iya. Mudah-mudahan nanti semua berjalan dengan lancar. Iya. Nah, nanti Pak setelah kita melakukan observasi, nanti akan ada pasca observasi. Oh iya. Jadi pada saat pasca observasi ini nanti kita akan ditemani oleh Bapak Elianus. Beliau adalah guru praktik, pengajar praktik ya Pak ya. Nah, baik Pak, mungkin percakapan kita sampai di sini dulu untuk hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak, sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Luar biasa, sukses, yes. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ya, syukur kalau begitu. Semuanya sehat? Semuanya semangat? Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang mana kemarin sudah Bapak kasih tahu materi untuk pembelajaran hari ini. Apakah malam tadi ada yang sudah membaca? Yang benar? Semuanya sudah membaca ya? Iya, bagus. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan akan Bapak absen ya, mulai dari Adelia Kasih. Ada? Alfi Desta, Hadir. Kelvin, Hadir. Desto Rafael, Hadir. Dimas Susanto, Eko Purwanto, Angel Puspita, Franciscus Saverius, Isat Sela, Luna Maya, Lupi. Kita lanjut, tolong salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi ini. Kami dapat menjalankan pelajaran kami dengan lancar. Kiranya Engkau memberkati kami, beri kami akal budi dan kepintaran agar kami dapat menjawab soal-soal yang guru kami berikan. Kiranya juga Engkau memberkati budi. Ya, terima kasih ya sudah memimpin doa kita hari ini. Sebelumnya seperti
tema di depan, ya. Apakah pernah kalian mendengar apa itu perubahan sosial budaya? Ada yang pernah mendengar sosial budaya? Kalau ada pertanyaan manusia sebagai makhluk sosial, apa kira-kira? Sebagai makhluk yang berbudaya, pernah ya? Apa kira-kira itu? Misalkan gini, apakah kalian di sekitar tempat tinggal kalian, di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian pernah melihat suatu perubahan sosial dan budaya, maksudnya perubahan kecil aja? Apa kira-kira contohnya? Perubahan kecil di lingkungan tempat kita tinggal kita, apa kira-kira? Dilihat dari waktu. Dilihat dari waktunya. Contoh yang paling mudah, Revolusi. di rumah, di tetangga, ya. Apa kira-kira perubahan apa? Revolusi dan evolusi. Revolusi dan evolusi. Di situ ada perubahan yang kecil aja. Apa contohnya? Perubahan kecil. Dulu ke sekolah berjalan kaki. Sekarang ya naik sepeda, bahkan naik sepeda motor. Bahkan ada yang diantar menggunakan mobil. Nah, itu contoh kecil dari perubahan. Apalagi contohnya? Apakah hanya sekedar itu? Tidak. Jadi perubahan sosial dan budaya ternyata cakupannya sangat luas sekali. Itu salah satu contohnya. Terus kalau saya tanya di sekeliling tempat tinggal kalian, apa saja yang sudah berubah? Hal apa aja kira-kira yang sudah berubah? Dari pasar, dari orang jual beli, ya, pertokoan, warung. Kira-kira apa yang sudah berubah? Jalan. Apalagi? Hutan jadi perumahan. Hutan jadi tempat perumahan. Iya. Hutan menjadi Tempat perumahan. tempat perumahan atau pemukiman. Apalagi kira-kira yang berubah? Sungai tidak lagi airnya bisa diminum atau dikonsumsi. Karena apa? Sudah berubah fungsi. Sungainya tercemar limbah macam-macam. Jadi itu ya contoh kecil dari perubahan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Ya. Selanjutnya untuk materi hari ini bisa dilihat. Nah, kita hari ini belajar tentang perubahan sosial dan budaya. Ya. Terus sebelumnya, apakah masih ingat dengan materi yang kita pelajari di pertemuan yang lalu? Ada yang masih ingat materi apa? Ada nggak kira-kira? Materi apa kira-kira? Iya, tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ada Jepang, ada Indonesia, ada apa kemarin itu? Kalau Jepang punya beberapa musim ya, ada yang bisa menyebutkan? Musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Nah, itu materi yang selanjutnya. Ya, sekarang bisa dilihat di tayangan yang ada di depan. Ada perubahan sosial dan budaya. Ya, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial dan budaya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya,
aspek yang dinilai ya. Jadi ada beberapa penilaian hari ini, itu bisa dilihat. Satu, pengamatan penilaian sikap dalam diskusi meliputi satu, penilaian bekerja sama dalam kelompok. Nanti kita bentuk kelompok-kelompok ya. Jadi pertama adalah bagaimana cara kalian bekerja sama dalam memecahkan masalah yang ada di tugas yang diberikan. Yang kedua, penilaian berpikir kritis ya. Jadi jawaban itu dilahirkan dari pemikiran kritis kalian. Nanti dicari bahannya ada di buku paket kalian dan dari bahan yang lain. Ya, lanjut. Ya, itu gambar apa itu? Gambar apa? Kira-kira tarian dari mana? Bali. Dari Bali. Ya. Apakah tradisi itu masih ada? Apakah anak muda sekarang masih bisa diajak untuk mengikuti tradisi-tradisi seperti itu? Masih ya, tetapi tidak semuanya. Jadi sekarang anak muda sudah berubah apa namanya? Apa kira-kira gaya penampilan ya dan lain-lain. Untuk budaya sangatlah kurang. Ya. Jadi kalau bicara perubahan sosial dan budaya, maka nanti timbullah sebuah apa itu yang paling atas? Sebuah masalah. Nah, itu ada beberapa gambar bisa kalian lihat. Yang pertama, ada anak bermain mainan apa itu? Tradisional ya, dengan bermain apa itu? Gadget ya. Iya, yang paling HP yang paling bawah. Kira-kira di zaman sekarang kita menggunakan permainan yang mana? Ya? Iya, yang handphone, yang gadget. Karena apa? Karena apa kira-kira? Iya, karena perubahan zaman. Apakah hasilnya berbeda atau sama kira-kira? Berbeda. Biasanya anak-anak yang menggunakan gadget dia akan tidak menyukai permainan tradisional. Gambar kedua juga sama ya. Jadi dari usia sangatlah relatif dulu. Di sini ada masyarakat sekarang. Apa kira-kira bedanya? Kalian pilih yang mana? Yang mana kira-kira? Gambar pertama dengan gambar kedua ya. Gambar pertama kalau untuk anak sekolah tidak mungkin. Gambar kedua rambutnya diwarna ya. Itulah tren sekarang. Akan sangat berbeda dengan zaman dulu. Di bawah, gambar yang di bawah. Apa itu? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba Luna, gambar yang di bawah. Orang ngapain itu? Orang macet. Benar nggak orang macet? Suasana apa itu? Ada nggak di sana pelanggarannya? Ada nggak pelanggarannya? Suasana apa itu? Itu masuk perubahan nggak itu? Perubahan sosial nggak? Iya, di sana terjadi apa? Orang saling melawan arah ya. Itu sangat bahaya. Terus ada apapun yang ada di dalam masyarakat itu. Contoh, ketika ada anak kebut-kebutan di jalan, pengaruhnya apa? Satu, akan menimbulkan apa? Kecelakaan. Dua, bahaya yang sangat besar dan seterusnya. Seperti itu. Sama dengan model rambut tadi. Ketika ada satu orang siswa memulai gaya rambut seperti tadi, ya, pasti temannya nanti akan mengikuti, biarpun itu hal kecil. Pak, kira-kira kalau ada anak pintar gaya rambutnya seperti itu, ya, gimana kira-kira? Ya tidak tepat ya, tidak tepat. Selanjutnya, itu budaya apa itu?
Budaya apa? Suku apa? Betawi. Iya, suku Betawi. Menurut Kuncharaningrat, perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Pergeseran, pengurangan, dan penambahan ya. Berikut ada beberapa karakteristik perubahan sosial budaya, yaitu tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti. Jadi perubahan itu akan terus, tidak bisa kita menghentikannya. Perubahan yang terjadi pada lembaga seperti ini. Perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. 1. Perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan sosial lambat dikenal juga dengan evolusi, merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh perubahan sosial budaya. Ada beberapa faktor. 1. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Penemuan baru, konflik, terjadinya pemberontakan atau revolusi, perubahan lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Tadi penyebab ya, ini penghambat. Kehidupan masyarakat yang terasing. Contoh orang-orang di pedalaman sana yang di dekat bisa di dalam hutan, di dekat-dekat gua. Nah itu perubahan kehidupannya sangat lambat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Contohnya kalau Anda tinggal di daerah di pelosok, di sana kan nggak ada sinyal handphone ya. Nah pengetahuan itu nyampainya ke kita sangat lambat. Sekarang mudah ya, dalam hitungan detik orang sudah bisa menerima pesan berantai ya. Kabar apa itu sudah bisa dilihat di grup masing-masing HP itu tadi, seperti itu. Sikap masyarakat yang sangat tradisional. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Ada pertanyaan tentang perubahan sosial dan budaya. Ya, coba dari kelompok 1. Ada. Silakan. Dari kelompok yang lain. Ya, dari Nino. Kelompok 5. Ada, ya, kelompok 3 ya, Puput. Coba. Contoh terjadinya pemberontakan atau revolusi itu gimana? Contoh terjadinya pemberontakan atau revolusi. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Contohnya. Contohnya ya, itu terjadi misal sebuah negara terjadi sebuah konflik di sebuah pemerintahannya. Ya, contoh pemberontakan itu contohnya orang ingin mengkudeta. Ya. Atau revolusi itu mengambil alih kekuasaan. Nah itu contohnya. Kalau kalian masih ingat peristiwa sejarah apa itu gerakan 30 SPKI. Nah itu contohnya ya. Itu contoh tadi revolusi ya atau pengambilan kekuasaan. Itu contoh. Sifatnya gimana? Sifatnya cepat ya. Sifatnya cepat. Makanya jika terjadi sebuah peperangan dalam sebuah negara ya, itu nanti kondisinya akan cepat berubah. Contoh, rumah-rumah menjadi apa? Hancur. Jadi banyak manusia yang jadi korban. Ya silakan yang lain kalau ingin menanggapi dari pertanyaan Puput tadi. Ada ya. Contoh perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Iya, contoh perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ada yang bisa menanggapi? Ada contohnya. Contohnya gini. Di sekolah orang lain, sekolah di kota, anak-anak dari kelas SD sudah mulai bisa menggunakan komputer. Berbeda dengan sekolah SD di pedesaan. Mereka baru tahap membaca, menulis, mengenal huruf. Itu salah satu contoh ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketika kita mengenal bahasa Inggris di SMP,
mungkin di tempat lain dari TK pun mereka sudah belajar bahasa Inggris. Nah itu contohnya ya. Di tempat orang lain sudah mereka pelajaran olahraganya bola basket. Di tempat kita baru belajar apa? Iya, bola voli atau bola besar yang di lapangan luas itu. Berarti apa? Tertinggal perubahannya tadi, ilmu pengetahuannya tadi. Seperti itu. Kalau di tempat orang sudah berbahasa asing, di tempat kita baru berbahasa Indonesia dan masih banyak yang berbahasa daerah. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Satu lagi penanya? Pak, Ya, silakan. contoh pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Contoh pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ada yang bisa menanggapi? Biasanya kita terbawa oleh kebudayaan masyarakat lain. Contohnya apa? Remaja sekarang lebih mengenal budaya Korea ya daripada budaya sendiri. Bisa dilihat dari apa? Simple. Satu, tontonan di televisi, drakor itu. Dua, gaya berpakaian, berdandan, apa rambutnya diponi-poni, ya. Bukan puput bukan, ya. Seperti itu, ya. Oh kita nggak tahu budaya kita cuma seperti apa. Ke hutan, ke sungai, membawa jaring, membawa pancing, mencari ikan. Nah seperti itu yang sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Kenyataannya memang seperti itu. Benar nggak? Iya. Itu ya, Sinino ya. Jadi mudah kita mengenali seseorang itu mulai memakai budaya dari orang lain. Biasanya kita terpengaruh biasanya. Misal ada anak pindahan dari kota, misal pindah ke sekolah di desa. Biasanya kita terbawa, gayanya akan lain. Cara berdandannya ya, dan lain sebagainya. Cukup ya untuk penjelasan dari materi faktor penghambat tadi. Selanjutnya silakan, tadi sudah kita kelompok-kelompokkan, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti silakan didiskusikan. Ya, saya bagi ini ya. Lembar kerjanya. Silakan menghadap, kamunya berhadapan. Ya, coba dilihat di lembar kerja, di situ ada beberapa masalah ya. Coba Anda pecahkan satu masalah di sini yang paling atas. Nanti sudah saya bagi lembar jawaban, kan ada lembar jawaban ya. Akan nanti diisi di lembar jawaban itu. Tugas kalian adalah mengamati gambar 1. Di sana ada masalah. Ada 2 buah gambar. Gambar apa itu? Gambar apa? Iya, ada 2 buah gambar ya. Nah, itu kan ada masalah di situ. Coba sekarang dilihat lembar jawabannya ya. Silahkan dibaca di lembar jawaban. Nah, di sana ada 3 buah apa? Iya, 3 buah pertanyaan yang harus kalian pecahkan berdasarkan gambar 1 tadi ya. Yang pertama, deskripsikan gambar ya. Jadi kalian jelaskan gambar apa itu, yang gambar 1 itu. Terus yang kedua, apakah di gambar 1 itu ada masalah ya. Ada nggak masalah? Terus yang ketiga, solusi ya. Kenapa saya bilang ada masalah? Karena di sana tampak ada 2 gambar. 1 ada anak-anak sekolah dasar ya, dan 1 ada anak-anak anak-anak yang bergaya bergaulnya
tidak seperti pelajar. Harusnya mereka kan di bangku sekolah, ya, seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Ya, coba silakan dikerjakan ya, sebaik mungkin. Nanti kita coba untuk diskusi di depan kelas. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya ke saya. Iya, untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 tolong diperhatikan ya apa yang saya sampaikan. Nanti masing-masing kelompok coba menebak jawaban yang saya kasih ya. Ya, coba didengar pertanyaannya. Ya, pertanyaan dari saya. Ada sebuah kejadian kebakaran yang sangat hebat ya. Kebakaran, tahu kebakaran ya? Yang pertama kebakaran rumah yang terbuat dari bambu. Yang kedua, kebakaran rumah yang terbuat dari kayu. Yang ketiga, kebakaran rumah yang terbuat dari beton. Yang terakhir, kebakaran rumah yang terbuat dari kaca. Pertanyaannya, dari keempat kebakaran rumah tersebut, rumah mana yang paling utama untuk dipadamkan sebuah ambulan? Rumah kayu, rumah kaca, rumah beton, rumah bambu. Ya, kelompok 1. Rumah beton. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 kamu ya. Iya. Kelompok Listo. Kayu. Kelompok 3. Kaca. Kelompok 4. Kayu. Kelompok 5. Kelompok apa 5? Kaca. Ya. Coba sekarang fokus dilihat pertanyaannya ya. Ada kayu, beton, kaca, bambu ya. Pertanyaannya, rumah yang paling mana yang didahulukan untuk dipadamkan? Kira-kira rumah yang paling dulu dipadamkan yang mana? Yang mana? Dari jawaban 1, 2, 3, dan 4, dan 5, jawabannya kelompok mana yang paling benar? Kelompok salah semua. Jawabannya apa? Tidak ada. Karena ambulan tidak untuk memahamkan kebakaran. Siapa yang memadamkan kebakaran? Pemadam kebakaran. Silakan kita tepuk tangan bersama. Yang kedua, coba perhatikan. Ya, pertanyaan yang kedua. Coba dia kamu. Siapa namanya? Ya, Sandi. Silakan ke depan. Ya, cepat. Nanti jawabnya ketika ditampilkan langsung kamu jawab ya, dijawab dengan cepat nanti. Sesuai dengan di sana ada tulisan petunjuk langsung dijawab. Ya. Siap Sandi ya? Ya. Coba ditunjuk warna merah. Warna pink. Warna pink. Warna coklat. Warna coklat. Coba ditunjuk coklat. Benar enggak? Warna hijau, tunjuk.
anggota kelompok diperhatikan. Ya, silakan dimulai. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban kami dari tugas yang diberikan oleh Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Pauliani Pauni. Saya Sinarina Vanessa. Saya Isak Jelefat. Saya Regina Gisela. Kami akan mempresentasikan tugas ini. Dari deskripsi gambar, dari dua gambar tersebut terlihat perbedaan antara anak pelajar dan anak yang tidak terlihat seperti pelajar. Bisa dilihat dari sebuah penampilan. Masalahnya, dari dua gambar tersebut, gambar kiri terlihat sebuah sekumpulan anak remaja dan anak seusia dini yang berpenampilan tidak seperti pelajar. Dengan penampilan rambut dan gaya pakaian mereka dan juga sikap moral mereka yang tidak seperti pelajar. Gambar kanan menampilkan sekumpulan pelajar yang menggunakan seragam sekolah. Ya, lanjut. Membujuk keluarga agar dapat lebih mengurus anak seperti pelajar. Mengajar anak bersikap moral dengan terlalu terpengaruh dengan orang-orang yang tidak bersikap dengan baik. Itu dari hasil presentasi kami. Ucapan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Kita berikan tepuk tangan. Dari kelompok 3 tadi sudah menjawab masalah 1 ya, masalah 1. Di sana ada 2 gambar. Gambarnya apa? Bisa dilihat di sana. Ada 1 kondisi anak sekolah, satunya kondisi anak tidak sekolah. Tadi solusinya apa? Yang untuk kelompok 3. Solusinya apa? Coba dibaca sekali lagi solusinya. Ketika ada masalah seperti itu. Membujuk keluarga agar dapat lebih mengurus anak seperti pelajar. Mengajar anak bersikap moral, jangan terlalu terpengaruh dengan orang-orang yang tidak bersikap dengan baik. Oh iya. Jadi menjadikan anak yang tadi ya supaya bisa Bersikap baik. bersikap baik lagi, bisa kembali lagi ke bangku sekolah. Itu. Ada tambahan dari kelompok 3? Ada? Enggak, temannya, rekan-rekannya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Ada 1 pertanyaan untuk kelompok yang ada di depan. Silakan. Ada? Dari kelompok 1, kelompok kunci? Enggak ada. Dari kelompok 4? Ada? Dari kelompok 3 ya, silakan kembali ke tempat semula. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke bangku. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah maju mewakili membacakan hasil tugas kita hari ini. Jadi untuk kelompok 3 saya kira sudah bagus sekali ya dalam mempresentasikan masalah ya, menulis masalah, menceritakan gambar ya, dan juga solusinya ya. Jadi untuk kelompok 3 dan kelompok yang lain nanti silahkan sempurnakan lagi jawaban dari tugas-tugas yang sudah Bapak berikan ya. Jadi seperti itu. Untuk hari ini, untuk materi hari ini silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada? Cukup ya? Iya. Kalau nggak ada akan Bapak bagikan tugas yang bisa kalian isi ya. Jadi ini individu silakan dijawab mulai dari sekarang.
akan membahas materi tentang globalisasi ya. Nanti mohon dibaca bukunya di rumah tentang materi globalisasi ya. Bisa disimak maksud saya? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Iya. Jadi apa tadi materi apa? Globalisasi ya. Cukup untuk pertemuan hari ini? Cukup ya? Iya, cukup. Kalau saya tanya, apakah pelajaran hari ini bisa membuat kalian bertambah ilmunya? Bisa. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kira-kira di materi apa yang membuat kalian senang? Di bagian materi apa? Hah? Semuanya. Semuanya. Gimana dengan ice breakingnya? Permainannya? Nah, nanti bisa kalian yang menyiapkan permainannya dan teman-teman yang lain bisa juga mencobanya untuk maju ke depan. Ya, cukup untuk hari ini. Silakan perwakilan dari kelas kita untuk membaca doa sebelum pulang. Ya, silakan. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada hari ini. Kami telah menyelesaikan pembelajaran kami dan ini pergi ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami di jalan dan berkati juga guru-guru kami yang sudah mengajar kami dalam pembelajaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih sudah mewakili memimpin doa. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih, selalu belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan kita. Karena apa? Sehat adalah kunci dari segala-galanya. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan selamat pagi. Baik, selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi Ibu Lamsia. Kemudian dengan Bapak siapa? Pak Nurpolis, Pak. Iya, dengan Pak Nurpolis. Selamat pagi. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Pada hari ini kita bersyukur kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan pendampingan individu kelima kepada Ibu Lansia. Nah, pada pendampingan individu kelima ini Ibu Lansia mempraktikkan pemahamannya terkait observasi kelas, kemudian yang akan kita bicarakan pada saat ini itu adalah terkait coaching pasca observasi kelas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat apa yang sudah diterapkan pada saat proses pembelajaran, kemudian merefleksikan apa yang sudah baik dan yang perlu dioptimalkan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan bersama kemarin oleh Pak Nurpolis. Nanti Ibu Lansia akan melakukan coaching, menanyakan, dan nanti setelah proses ini diharapkan nanti Bapak akan menemukan hal-hal baru yang akan nanti diterapkan pada pembelajaran berikutnya sebagai perbaikan dari proses pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan. Jadi itu tujuannya. Untuk percakapan ini atau coaching ini kita hanya memerlukan waktu maksimal 30 menit. Jadi tidak lebih dari 30 menit. Silakan nanti apa yang perlu digali, apa yang perlu dikembangkan dari apa yang sudah dipraktikkan kemarin, itu sepenuhnya nanti akan dilakukan oleh Ibu Lansia sebagai calon guru penggerak. Mungkin sebelum coaching ini kita lanjutkan, ada hal yang ingin ditanyakan baik dari Ibu Lansia maupun dari Bapak. Baik, kalau tidak ada, saya persilakan kepada Ibu Lansia
untuk melaksanakan coaching pasca observasi pembelajaran kepada Ibu lansia, waktu dan kesempatan diberikan. Dan sebentar sebelum ini, pada saat coaching berlangsung saya tidak akan mencampuri, mengintervensi. Jadi silakan berbicara sampai nanti selesai. Setelah selesai baru nanti mungkin ada yang perlu saya kasih masukan nanti pada saat coaching sudah selesai. Demikian kepada Ibu lansia diberikan kesempatan. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang sudah diberikan. Mungkin nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak kepada Bapak Nulis. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pagi dulu. Selamat pagi Pak Nulis. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah bersedia untuk mempersiapkan diri dalam kegiatan pasca observasi kita pada pagi ini. Mungkin di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan. Nah, tujuannya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak PP kita, Pak Irianus, bahwa tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas kemarin. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Oke. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pak ya. Nah, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin Pak? Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Irianus dan Ibu lansia sudah bersedia memberikan observasi kepada saya. Perasaan saya pada saat observasi itu karena mungkin belum terbiasa ya. Awalnya saya sangat tegang karena ini adalah pengalaman berharga saya kira seperti itu. Tetapi ketika dengan berjalannya waktu observasi yang Ibu awasi, ya hati saya menjadi senang setelah itu. Dan bahkan untuk kedepannya ya harapannya bisa diobservasi lagi seperti itu. Berarti awalnya tegang juga ya Pak ya, Ya, tapi ya. ujungnya bisa sudah tenang dan Ya. senang juga. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk yang pertanyaan kedua Pak, Ya. di sini kan ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Bapak siapkan sebelum pelaksanaan observasi. Mungkin nanti bisa Bapak uraikan langkah-langkah atau tahapannya Pak. Kemudian area pengembangan apa yang Bapak lakukan di kegiatan observasi tersebut? Ya. Pada awalnya saya mempersiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada saat berlangsungnya pembelajaran pada waktu itu. Yang pertama, misalnya saya selalu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terkait dengan pelajaran saya ilmu pengetahuan sosial. Setelah itu hal-hal yang lain yang perlu saya siapkan seperti media pembelajaran, menyiapkan LCD proyektor, terus laptop, terus media PowerPoint atau yang kita kenal dengan PPT dan sejenisnya seperti Canva, terus video pembelajaran, laptop dan juga kelengkapan pendukung lainnya seperti misal kertas ya ketika anak-anak nanti mungkin membuat sebuah rangkuman dalam diskusi seperti itu. Untuk media pembelajarannya mungkin yang LKPD juga ada ya Pak ya? Iya ada Bu. Nah LKPD itu saya usahakan saya bikin semenarik mungkin. Karena kalau misal LKPD itu bentuknya
bisa anak-anak itu lebih tertarik seperti ini, bisa menyusun huruf acak, bisa. Jadi mereka penasaran seperti itu, atau menggambar di media kertas, bisa menggambar wajah mereka tanpa harus melihat wajah yang aslinya, bisa seperti itu. Ya, seperti itu. Dan di salah satunya saya juga pada waktu observasi yang ibu lakukan itu, saya menggunakan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan saya integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional seperti itu. Iya. Oke. Jadi untuk ini langkah-langkahnya ya Pak ya. Iya. Berarti untuk area pengembangannya sudah. Ini tambahan Bu ya. Ya. Untuk area pengembangan seperti ini. Saya pada waktu itu membahas salah satu materi di sana, kebetulan waktu itu membahas tentang perubahan sosial dan budaya. Ya. Harapan saya pertama siswa memahami tentang apa itu perubahan sosial dan budaya. Setelah itu mereka bisa memberikan contoh-contoh perubahan sosial budaya di sekeliling tempat tinggalnya, Bu. Ya. Kalau boleh saya contohkan, ketika saya tanya anak-anak, coba kalian amati apakah di sekeliling rumah kalian ada terjadi sebuah perubahan budaya yang tidak kalian sadari. Oh ternyata ketika kita lihat lagi ternyata banyak sekali Bu. Contohnya kata siswa ketika zaman dulu jaga malam itu pakai pos ronda, pakai hansip, sekarang sudah menggunakan CCTV. Nah jadi itu salah satu perubahan sosial dan budaya. Ya, dari orang ke sawah menggunakan jalan kaki, sekarang sudah menggunakan sepeda, bahkan sudah motor dan lain-lain. Iya. Nah itu area pengembangannya Pak. Iya. Yang sudah Bapak terapkan di observasi kelas kemarin. Iya. Nah menurut Bapak apakah area pengembangan ini sudah berhasil atau belum Pak? Alhamdulillah yang saya rasakan Bu itu sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih ada namanya kekurangan yang harus saya perbaiki ke depannya seperti itu. Misalnya ketika saya membahas materi perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan, contoh perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan itu kan misal terjadinya bencana alam, banjir, tanah longsor, tanah meletus. Ternyata anak-anak mulai tadi terintegrasi dengan pendidikan sosial emosional. Mereka akan terlihat timbul rasa emosionalnya berupa empati seperti itu. Jadi ada yang seperti budaya di sekolah kita, misal ada salah satu keluarga yang meninggal, mereka dengan sendirinya iuran ya untuk membantu sedikit meringankan beban keluarga yang tinggal. Iya. Nah dalam pelaksanaannya kan mungkin Pak ada kendala ya. Kendalanya apa Pak untuk kendalanya? Iya. Ada Saya satu kira pembelajaran. saya kira kalau kendala seperti Bapak Ibu guru yang lain sama ya, selalu ada kendala. Tetapi dalam pembelajaran yang saya laksanakan itu seperti ini kendalanya. Pertama, ada beberapa siswa yang tidak begitu serius dalam diskusi kelompok. Ya, jadi seperti itu. Misalkan mereka cuma ada beberapa orang yang memang benar-benar berperan, terus ada beberapa siswa yang cuma mengandalkan teman-temannya yang aktif seperti itu. Biasanya seperti itu. Terus ada beberapa siswa yang kadang saya melihat itu masih melanggar
masuk ngajar di awal itu ada kesepakatan kelas. Misal ketika bapak ibu guru berbicara, anak-anak itu mendengarkan. Ketika dipersilakan berbicara, baru mereka memulai berbicara. Jadi masih ada yang masih bisik-bisik dengan temannya, ngobrol dan lain-lain. Nah itu kendalanya. Iya. Nah kira-kira kalau menurut Bapak ini kendala yang sudah apa yang terjadi di pada saat observasi itu kira-kira apa Pak penyebabnya dari kendala yang ada ini? Iya, Misalnya termasuk seperti yang tidak serius tadi. iya ketika diskusi kelompok ya. Iya. Penyebabnya adalah satu terlalu banyaknya anggota kelompok. Iya, jadi kalau siswa saya kan dalam satu kelas itu 20 orang ya. Biasanya saya bagi 4 sampai 5 kelompok seperti itu. Sedangkan di kelompok-kelompok itu ada siswa yang itu saja biasanya yang mendominasi. Iya, nah itu yang akan lebih aktif iya, ya, Pak, ya. kemampuannya itu tidak rata. Terus yang kedua adalah siswa itu kurang bisa memanajemen waktu dalam pelaksanaan diskusi kelompok. Ya, bisa sudah ditentukan menjawab pertanyaan sekian menit, terus nanti presentasi sekian menit. Nah itu terjadi mereka lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Iya. Jadi itu kendalanya, penyebabnya ya. Iya. Banyaknya anggota kelompok, kemudian kurang bisa memanajemen waktu dengan baik. Iya. Baik Pak. Nah, dari hal-hal yang sudah Bapak sampaikan ini, apa rencana ke depannya Pak agar kendala atau kekurangan yang sudah yang Bapak hadapi itu nanti bisa teratasi Pak pada saat pembelajaran berikutnya? Iya. Jadi kedepannya saya punya beberapa rencana, itu pun terlintas di benak saya setelah ikut mengikuti saya. Yang pertama adalah saya akan mengevaluasi kembali pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Pertama dengan cara memperbaiki perangkat pembelajaran yang lebih lengkap, lebih menarik dan mungkin mudah untuk dipahami oleh siswa. Dan ketika siswa mulai jenuh dalam diskusi, dalam pembelajaran, sesekali saya selipkan permainan atau ice breaking ya, seperti itu. Biasanya siswa itu kalau dalam hal ice breaking atau permainan itu mereka malah ada yang memesan, Pak besok kami ya yang memimpin permainan seperti itu. Jadi mereka malah lebih tahu, bahkan lebih banyak permainan ketimbang dengan gurunya sendiri. Ya, dalam bentuk bisa tebak angka, bisa kata bersambung seperti itu, atau tampilan-tampilan menebak gambar di layar LCD proyektor. Ya. Rencana yang sangat bagus sekali Pak untuk mengatasi kekurangan atau kendala yang sering hadapan, seperti memperbaiki perangkat pembelajaran biar lebih menarik lagi Pak ya. Kemudian menambah ice breakingnya yang lebih variatif lagi berarti Pak ya. Oke. Nah kira-kira untuk rencana mengatasi hal tersebut Pak, kira-kira kapan Pak untuk kedepannya Pak Bapak melakukan perubahan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Iya, yang rencana merubah itu ya. Iya. Jadi sebelum di akhir saya melaksanakan tahapan ya, tadi ada sedikit tambahan, Bu, boleh ya? Boleh, Pak. Iya, yang tadi setelah ini. Saya melihat dari tadi pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional itu sudah terlihat, tapi ketika saya membaca beberapa referensi, Bu, nah ternyata ada ada metode pembelajaran yang selama ini mungkin ya, guru-guru atau rekan-rekan yang lain belum pernah mencoba itu. Nah saya punya referensi, nanti rencananya akan saya masukkan
beberapa metode pembelajaran. Jadi ada 3 di sana. Yang pertama, saya akan menggunakan gaya belajar visual seperti itu. Iya, gaya belajar visual yaitu sedikit saya jelaskan proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan, Bu, seperti menerima informasi dan pengetahuan, contohnya menonton video edukasi. Ya. Misalnya video tentang revolusi industri. Jadi di materi perubahan sosial budaya itu ada namanya revolusi industri. Contohnya di sana tenaga kerja manusia sedikit mulai diganti dengan tenaga berbasis mesin seperti itu. Itu yang pertama. Jadi ada anak-anak yang cepat menangkap belajarnya dengan cara melihat visual tadi, video ya, atau film-film dokumenter pendek seperti itu. Terus yang selanjutnya dengan menggunakan gaya belajar auditory, yaitu gaya belajar menggunakan pendengaran ya secara utama, menyerap informasi dan menggunakan contohnya mendengarkan kaset audio, ceramah, diskusi dan debat. Jadi ada anak-anak yang seperti ini. Ketika saya amati memang ada, mereka lebih suka mendengarkan ceramah-ceramah pendek, debat seperti itu. Jadi mereka tidak suka menonton, ada seperti itu. Dan yang terakhir menggunakan gaya belajar kinestetik, yaitu kinestetik, yaitu gaya belajar yang mengandalkan gerakan, sentuhan dan rasa untuk menerima informasi dan mengatur. Contohnya seorang siswa memperagakan, kalau itu kinestetik ya, seorang siswa memperagakan cara-cara penanganan ketika terjadi banjir, memperagakan cara-cara ketika misal ada yang jadi anggota damkar pemadam kebakaran, pakai mobil bawa air, cara memadamkan. Nah ini ada siswa-siswa yang seperti itu langsung prakteknya, jadi dia belajar seperti itu. Terus dari ketika pendekatan tadi itu tujuannya adalah supaya anak lebih merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Dan saya harus sesuaikan kenyamanan tadi dengan proses pembelajaran yang ada di kelas saya. Itu tambahannya Pak ya untuk rencana ke depannya. Ya. Tadi kalau untuk waktu Pak, kapan kira-kira Pak? Iya, untuk Pelaksanaannya. nanti saya akan melaksanakan berbagai perubahan itu di pertemuan selanjutnya, Bu. Karena saya setiap ngajar di PS itu di hari Jumat dari jam 7.40 sampai jam 09.00 di kelas 9. Terima kasih sekali Pak ya. Mudah-mudahan nanti untuk proses pembelajaran ke depannya dengan sesuai apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada beberapa strategi yang sudah dipersiapkan. Nanti mudah-mudahan hal ini memang berhasil ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan waktunya dan sudah menjawab pertanyaan. Mungkin kita kembalikan kepada Bapak PP untuk memberikan tanggapan selanjutnya. Ya, baik, terima kasih Ibu Lamsia dan Bapak yang sudah melaksanakan praktik pembelajaran, kepada Ibu Lamsia yang sudah melaksanakan observasi pembelajaran, dan pada kesempatan ini sudah melakukan coaching supervisi akademik. Nah, kalau saya perhatikan Bapak dan Ibu, apa yang sudah dilakukan tadi sudah memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan observasi pasca pembelajaran. Jadi yang digali oleh observer itu adalah hal-hal baik yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran, kemudian hal-hal yang perlu dioptimalisasi untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Dan tadi proses coachingnya itu sudah berjalan dengan baik, mengalir, tidak seperti ibaratnya kita itu membaca teks ya. Jadi dijelaskan dengan baik,
hal-hal yang sudah baik, kemajuan-kemajuan yang dicapai, kemudian praktik-praktik baiknya sudah disampaikan dengan baik tadi, kemudian juga tadi rencana kedepannya tadi juga sudah disampaikan dengan baik oleh Bapak. Ini sangat penting kita laksanakan supaya pembelajaran ke depan itu lebih berpihak kepada murid seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi lebih berpihak kepada murid dalam hal ini bisa dilakukan misalnya tadi dengan lebih mengedepankan atau lebih mempertajam lagi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memperhatikan kebutuhan belajar murid seperti tadi Bapak jelaskan. Ada yang suka belajar dengan kinestetik, ada yang auditori, ada yang visual. Itu bisa diakomodir misalnya dengan media pembelajaran yang beragam, metode pembelajaran yang beragam. Jadi menurut saya apa yang sudah dijelaskan oleh atau sudah ditunjukkan oleh Bapak Ibu tadi melalui kegiatan coaching pasca pembelajaran itu sudah baik dan perlu terus seperti bilang Bapak tadi, perlu terus dilakukan untuk perbaikan ke depan. Jadi perlu dikembangkan pada semua guru untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Sederhananya seperti itu. Jadi coaching supervisi akademik itu tidak berbelit-belit, tidak sangat sulit, gampang sekali sebenarnya. Jadi percakapannya itu mengalir berdasarkan pengalaman, mengungkapkan pengalaman, keterbukaan, jadi terbuka dengan apa yang belum maksimal, yang perlu dimaksimalkan, dan seperti tadi ada rencana ke depan mau seperti apa saya memperbaiki ini, mau seperti apa saya kapan waktunya saya akan melaksanakan. Jadi sudah bagus. Jadi ini mungkin nanti bisa diterapkan kepada guru-guru yang lain, bukan hanya oleh Ibu Lansia tapi juga oleh Bapak tadi. Pengalamannya mungkin bisa dipraktikkan terutama di komunitas belajarnya. Jadi komunitas belajar itu kan antar ini dalam satu mata pelajaran. Kalau kita SMP, SMA, SMK itu kan satu mata pelajaran. PMGMP termasuk Pak ya? Ya, PMGMP bisa juga. Tapi yang paling awal itu ya di sini di sekolah kita satu atau dua orang, dua atau tiga orang lah, juga bisa lebih satu orang. Jadi saling merefleksikan seperti itu. Kalau kita di PNM kan observasi rekan sejawat itu kan saling timbal balik. Jadi Ibu Lansia mengobservasi Bapak mengobservasi Ibu Lansia. Jadi saling berbagi pengalaman seperti itu. Jadi pokoknya hari ini mantap. Apalagi Bapak yang pertama tapi sudah bisa mengungkapkan sebaik yang tadi. Harapannya ke depan mungkin lebih dipertahankan lagi. Itu saya rasa masukan dari saya. Terima kasih sudah berbagi praktik baiknya Ibu Lansia untuk kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Jadi coaching ini intinya bukan mengajari Bapak, bukan memberitahu Bapak apa yang kurang, apa yang, tapi coaching ini adalah menggali, si ibu ini yang menggali Bapak untuk menemukan sendiri yang belum optimal itu apa, lalu menemukan sendiri nanti solusinya seperti apa, bagaimana. Nah, jadi sekali lagi terima kasih banyak sudah berbagi praktik baik. Saya yakin dengan pengalaman hari ini ke depan kalau ini terus diterapkan dalam pembelajaran, dalam aktivitas belajar mengajar, segala sesuatunya pasti akan lebih baik dan bermanfaat untuk murid-murid kita. Demikian untuk supervisi akademik atau coaching untuk supervisi akademik ini telah kita laksanakan.
Sebelum kita akhiri, mungkin ada hal-hal yang ingin diungkapkan baik oleh Ibu, terutama ya sebagai calon guru penggerak, dipersilakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin ini sama-sama untuk kita ya Pak ya. Iya. Kita sebagai guru di sini mungkin selalu memberikan refleksi setiap di akhir pembelajaran kita. Jadi nanti supaya kedepannya pembelajaran kita itu bisa memang berpihak kepada murid secara maksimal. Jadi kita lakukan secara terus-menerus untuk melakukan refleksi, mungkin itu saja Pak. Kalau tidak ada lagi, Bu, sesi ini kita akhiri sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih sudah berbagi praktik baik. Sukses selalu untuk proses belajar selanjutnya, ya. Terima kasih. Selamat pagi.